Ya, Shalom anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran 2 di pertemuan pertama. Judul perenungan kita hari ini adalah kehadiran Allah melalui tumbuh-tumbuhan. Sama seperti pelajaran 1, materi ini juga akan kita renungkan, pelajari selama 3 kali pertemuan. Sebelum kita masuk di dalam materi kita, Bu Guru mengajak kita semua bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Ya anak-anak, kalian masih ingat kan hari keberapa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Ya, tepat sekali pada hari yang ketiga. Dalam kisah penciptaan menurut kitab Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenisnya. Ya, ada begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan buat kita. Dapatkah kamu menyebutkan beberapa di antaranya? Dari semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan, kali ini Bu Devi hanya dapat mengkelompokkannya dalam 4 jenis. Yang pertama adalah tanaman hias. Beberapa tumbuhan ciptaan Tuhan bisa kita sebut sebagai tanaman hias. Kenapa tanaman hias? Karena mereka dapat menghias lingkungan kita menjadi lebih indah, lebih segar, dan lebih asri. Misalnya, beberapa tumbuhan kaktus, bunga-bunga, atau daun-daun hijau. Kalau kita lihat pada gambar ini, begitu indah ya, ruangan rumah kita maupun teras halaman kita dengan tanaman hias yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua adalah kelompok tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat-obatan. Kita bisa menamakan jenis tanaman ini adalah tanaman obat. Mungkin beberapa di antaranya kamu belum pernah melihatnya. Ada lidah buaya, daun sirih, ada mengkudu,
kunyit, daun kumis kucing, ya bunga kumis kucing, dan beberapa tanaman lainnya. Jenis yang ketiga adalah tanaman buah-buahan. Nah, kalau yang ini, Bu Devi percaya anak-anak memiliki banyak sekali pengetahuan tentang tanaman buah-buahan. Bagian yang terakhir adalah rumput. Ternyata Tuhan juga menciptakan rumput tidak hanya satu jenis. Apakah kamu menyadarinya? Ada beberapa jenis rumput yang diciptakan Tuhan. Kalau di halaman rumahmu, rumput yang bagaimana ya? Apakah kamu pernah mengamatinya? Ya, anak-anak, Tuhan menciptakan begitu banyak jenis tumbuhan buat kehidupan kita dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya seperti hewan. Apa saja manfaatnya? Ya, Tuhan menciptakan banyak sekali dan tentu semuanya itu memiliki kegunaan masing-masing. Seperti firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi sumber makanan bagi kita manusia dan juga binatang ciptaan Tuhan. Kejadian 1 ayat 30. Kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Luar biasa ya, Tuhan sungguh luar biasa menciptakan tumbuh-tumbuhan buat kita dan makhluk hidup yang lain. Nah, kini Bu Devi ingin kamu bisa mengerjakan tugas ini. Kerjakan di buku latihan agama. Kalau kamu kesulitan, kamu bisa menggunakan teknologi internetmu untuk mencari jawaban dari tugas ini atau berdiskusi dengan anggota keluarga yang kamu kasihi. Tugasnya adalah tuliskan beberapa manfaat dari tumbuhan di bawah ini. Yang pertama jahe, yang kedua jagung, yang ketiga rumput, dan yang keempat pisang. Bagaimana mengerjakannya Bu Devi? Oke, Bu Devi kasih contoh. Yang pertama adalah buah kelapa, pohon kelapa, tumbuhan kelapa yang diciptakan Tuhan. Manfaatnya apa aja ya tumbuhan kelapa? Oke, Bu Devi akan jawab daunnya. Daun kelapa bisa digunakan untuk membuat ketupat. Apa itu ketupat Bu Devi? Anak-anak kalau nggak pernah dengar ketupat, mungkin bisa searching, tanya Mbah Google. Ya, ketupat itu jenis makanan yang enak sekali ya. Sungguh luar biasa nikmatnya jika ada tambahannya. Atau daunnya kelapa itu bisa dibuat untuk hiasan dekorasi. Ini kalau lagi ada perkawinan, biasanya ada tanaman-tanaman yang sangat indah dari daun kelapa. Buahnya, buah kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk minuman, untuk santan, ya, yang luar biasa enak untuk kue. Waduh, enak sekali ya untuk makanan. Kalau kita mau bikin bacem ini pakai air dari buah kelapa. Dan batang dari pohon kelapa, batang dari daun kelapa itu di tengah-tengahnya ada semacam batang kecil. Nah, kalau kita buang daunnya, itu tinggal batang kecilnya, itu bisa dibuat menjadi sapu lidi. Nah, itu contoh dari tanaman kelapa. Contoh yang kedua, kunyit. Apa aja sih manfaatnya? Kenapa Tuhan ciptakan kunyit buat kita? Oke, Bu Devi akan jawab. Yang pertama adalah kunyit bisa dibuat untuk minuman kesehatan kita. Yang kedua, kunyit bisa dijadikan pewarna alami pada makanan dan kain atau tekstil. Masa sih? Iya, benar. Kunyit itu bisa dijadikan pewarna alami. Yang ketiga, kunyit juga bisa menambah kenikmatan makanan, masakan. Makanya disebut juga sebagai bumbu dapur ya, rempah-rempah untuk dapur. Dan kunyit juga bisa digunakan untuk obat. Anak-anak paham ya tugasnya? Mengerjakan 4 manfaat dari 4 tanaman yang tadi sudah disebutkan. Manfaatnya bisa lebih dari 1. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.